Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di kelas TKJ. Baik, apa materi kita kali ini? Baik teman-teman, untuk materi kita kali ini kita akan belajar memahami tentang IP address, ya, atau mengenal IP address. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi kita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa like, share, dan komen agar semakin berkembang dan banyak yang menerima manfaatnya. Baik teman-teman, mengenal IP address. Baik, apa itu IP address? Nah, apa itu IP address? IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas sebuah perangkat ketika terhubung ke jaringan internet atau infrastruktur jaringan lainnya. IP address itu seperti sebuah alamat rumah. Untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat, maka diperlukan IP address. Nah, rentan IP address itu dari 0000 sampai dengan 255.255.255.255. IP address atau Internet Protocol Address. Nah, serangkaian angka yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi antara perangkat-perangkat ini di dalam jaringan. IP address dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner, yaitu 32 bit yang dibagi dalam 4 bagian, dan setiap bagian panjangnya itu ada 8 bit. IP address merupakan identifikasi setiap host pada jaringan internet, artinya tidak boleh ada host yang sama. Jadi teman-teman, seperti itu ya IP address. Seperti alamat rumah. Jadi alamat rumah kita itu tidak mungkin sama antara satu alamat dengan alamat yang lain walaupun kita dalam satu kompleks. Minimalnya angkanya berbeda, nomor rumahnya berbeda, walaupun mungkin RT-nya sama, RW-nya sama, tapi bisa jadi alamat rumahnya itu pasti berbeda. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada alamat rumah yang alamannya itu 172.16 sekian, ada juga yang 202, ada juga yang 192 dan lain sebagainya. Nah, IP address itu berjumlah sekitar 4 miliar atau 2 pangkat 32. Itu kalau di total itu bisa 4 miliar ya, 4 miliar 294.967.296 ya, jadi banyak sekali ya IP address itu ya. Nah, IP address yang digunakan untuk keperluan LAN atau jaringan lokal mengidentifikasi perangkat-perangkat dan tidak dapat diakses langsung melalui internet, maka disebut dengan IP privat. Seperti itu ya. Jadi kalau ada IP address yang itu untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat dan tidak dapat diakses langsung melalui internet, maka itu disebut dengan IP privat. Dan itu biasanya jaringannya itu lokal atau LAN. Contohnya di sebuah lab ya, atau di sebuah ruangan kerja, seperti itu ya. Nah, contoh biasa penggunaannya adalah itu 192.168.1.2 atau 192.168.1.1 dan seterusnya. Nah, ada IP address yang digunakan untuk keperluan internet yang diberikan pada perangkat untuk dapat diakses internet secara umum. Nah, ini biasanya disebut dengan IP public. Contoh IP public itu bisa seperti ya 203.113.45 atau seperti IP Facebook ya, seperti Facebook, YouTube, dan akses web lainnya itu termasuk dalam kategori IP public. Jadi perbedaannya ketika IP privat itu kita tidak akan bisa mengakses di luar jaringan
lokal kita. Misal di lab itu menggunakan sebuah IP address, maka kita hanya bisa mengakses itu di situ saja. Ketika kita keluar lab, maka IP kita tadi itu tidak bisa diakses. Seperti itu ya. Kalau IP public itu selama ada internet maka kita bisa mengakses. Contohnya YouTube, Facebook. Nah, itu dia menggunakan IP public. Seperti itu ya. Nah, seperti ini ya gambar interkoneksi IP public dan privat ya. Biasanya IP public ini dipakai juga untuk ISP ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ada IP public dan IP privat. Nah, IP public itu lebih dikenal dengan eksternal. Untuk privat itu lebih mudahnya adalah internal. Jadi di sini ada sebuah router ya. Terus ada juga jaringan lokal atau LAN. Nah, jaringan LAN ini yang disebut dengan IP privat karena hanya bisa diakses di satu tempat atau di satu ruangan itu. Terus kemudian ada juga IP public yang bisa diakses di mana-mana. Ya, biasanya seperti ISP. Kalau kita berlangganan ISP, kita juga akan mendapatkan IP public. Nah, di sini ada router, kemudian ada modem. Nah, router dan modem nanti itu yang akan mengakses IP publiknya. Misal jaringan lokal kita ingin mengakses YouTube, maka untuk dapat mengakses YouTube, maka jaringan lokal ini harus ada IP publiknya. Maka dengan router ini, nanti perangkat router ini yang akan mentranslate IP privat ini ke dalam IP public, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya gambaran IP public dan IP privat. Di sebuah gedung ya, seperti ini ada IP public Yahoo, VPS, FB, Google Server. Nah, ini IP public semua. Ketika kita ingin mengakses IP public ini atau jaringan lokal kita ini, ketika kita ingin mengakses IP public, maka nanti akan ada router ya. Router ini nanti difungsikan sebagai NAT yang akan mentranslatekan IP publiknya IP privatnya itu ke dalam IP public, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada namanya IP statik. Nah, IP statik atau statis, nah itu alamat IP yang tetap dan tidak berubah setiap kali perangkat terhubung ke internet atau ke jaringan. Perangkat akan diberikan alamat IP yang sama setiap kali. Ini berarti bahwa IP statis tidak berubah seiring waktu, kecuali diubah secara manual oleh administrator jaringan. Nah, contoh IP statis itu 192.168.1.10. Nah, ada kelebihan IP statis. Yang pertama itu berguna untuk penggunaan tertentu seperti hosting server, karena alamat IP yang tetap memudahkan pengguna lain untuk menemukan server Anda di internet. Nah, kelebihan lain cocok untuk konfigurasi yang memerlukan akses terus-menerus ke perangkat tertentu dengan alamat IP tertentu. Kekurangannya biasanya keterbatasan alamat IP di suatu jaringan. Jika perangkat tidak aktif untuk sementara waktu, alamat IP tetap terpakai meskipun perangkat tidak aktif. Ya, jadi alamat IP nanti itu tidak akan bisa digunakan oleh perangkat lain karena sudah digunakan oleh perangkat satu ini, meskipun perangkat itu tidak aktif. Nah, salah satunya ada juga keamanan bisa menjadi masalah karena alamat IP yang tetap, sehingga mudah untuk ditarget. Kemudian ada IP dinamik atau dynamic IP. Nah, itu IP dinamis adalah jenis alamat IP yang berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Saat perangkat terhubung, server jaringan akan memberikan alamat IP yang tersedia secara acak.
Setiap kali perangkat terputus dan kemudian terhubung kembali, alamat IP bisa berbeda. Nah, IP dinamik biasanya dikonfigurasi pada perangkat yang menggunakan protokol DHCP dan sering memperoleh perubahan. Setiap kali pengguna terhubung ke jaringan, IP dinamisnya berubah. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol server menggunakan sebuah sistem untuk melacak dan mencari informasi alamat IP yang asosiasi dengan elemen jaringan yang aktif. Alat yang digunakan untuk terjemahan dikenal dengan nama DNS atau Domain Name Server. Ya, nanti ada pembahasan tentang DNS itu tersendiri, teman-teman ya. Nah, contoh IP dinamis yaitu misal ketika kita terhubung dengan sebuah jaringan di sekolah mungkin ya, misal kita menggunakan HP atau PC. Ketika PC kita itu terkonfigurasi dengan IP dinamik dan ketika kita cek itu, misal untuk pertama kita terhubung itu mendapatkan alamat IP 192.168.1.1. Nah, kemudian itu bisa menjadi 192.168.1.5 setelah putus dan terhubung kembali. Misal ketika kita connect tadi ya, kemudian jaringan kita terputus. Nah, ketika connect pertama itu kita mendapatkan segmennya 1.1, bisa jadi ketika terputus dan connect kembali itu kita akan mendapatkan IP dengan segmen 1.5 seperti itu. Jadi dia akan berubah-ubah. Nah, kelebihannya yang pertama, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan dengan cara mengalokasikan IP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Lebih sulit untuk menjadi target serangan karena alamat IP berubah secara berkala. Kekurangannya, sulit untuk mengakses perangkat dari luar jaringan karena alamat IP yang berubah-ubah. Nah, tidak cocok untuk konfigurasi yang memerlukan akses konsisten ke perangkat tertentu dalam jaringan. Oh ya teman-teman, jadi untuk IP statik itu biasanya cocok untuk jaringan yang skalanya kecil, teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk skala besar itu biasanya sering digunakan IP dinamik, walaupun pada kenyataannya sekarang lebih banyak digunakan IP dinamik. Nah, ini contoh IP dinamik. Nah, IP dinamik itu biasanya dia menggunakan DHCP server. Nanti ada DHCP server tertentu yang akan mengalokasikan IP itu secara otomatis. Sedangkan kalau IP statik itu kita akan mengkonfigurasi sendiri untuk kita mengakses web servernya seperti itu. Contohnya di sini ada konfigurasi settingan, misal di perangkat kita itu menggunakan Windows, maka biasanya itu ada pilihan ya. Yang atas itu adalah ketika kita obtain, maka dia nanti akan terjadi yang namanya IP dinamik. Nah, yang di bawahnya ketika kita use the following IP address, kemudian kita isikan, maka itu disebut dengan penggunaan IP statik seperti itu ya. Jadi kalau IP statik itu nanti kita akan mengisi sendiri alamatnya. Sedangkan untuk IP dinamik, maka alamat IP nanti akan didapatkan secara otomatis dari DHCP server seperti itu. Nah, ada dua versi utama IP address. Yang pertama itu adalah IP4 atau Internet Protocol version 4. Ini adalah versi awal dari protokol IP dan menggunakan format angka desimal, misalnya 192.168.1.1. Nah, kekurangannya adalah jumlah alamat IP yang terbatas karena jumlah kombinasi angka yang terbatas. Kemudian ada IP v6 atau Internet Protocol versi 6. Nah, karena semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, maka IP v6 itu diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP. Ya, tentunya alamat IP yang versi 4. Nah, IP versi 6
itu menggunakan format heksadesimal dan jauh lebih panjang. Nah, seperti contohnya ini ya teman-teman, 2001.2, 0 dB, 8 dan seterusnya. Jadi untuk IP4 itu jumlahnya sekitar 4 miliar itu kalau kita lihat emang sepertinya sangat banyak, padahal untuk ukuran mencakup seluruh dunia 4 miliar itu tentunya sangat sedikit. Maka disinilah dia dikembangkan yang namanya IP versi 6. Nah, kemudian ada juga kelas IP address ya untuk IP versi 4. Nah, ada kelas A. Kelas A itu rentan alamatnya itu seperti tadi ya, 0000 sampai 127, 255, 255, 255. Nah, untuk prefix bitnya itu 8 bit untuk bagian jaringan dan 24 bit untuk bagian host. Kemudian biasanya digunakan untuk jaringan besar seperti ISP ya atau Internet Service Provider. Jumlah alamat yang besar tetapi juga lebih sedikit pembagian alamatnya seperti itu ya. Kemudian ada kelas B ya, rentan IP-nya alamatnya itu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Nah, prefix bitnya itu 16 bit untuk pembagian jaringan dan 16 bit untuk pembagian host. Nah, digunakan untuk jaringan berukuran menengah seperti perusahaan besar. Nah, jumlahnya alamat lebih sedikit daripada kelas A, tetapi masih cukup besar. Kemudian ada IP kelas C. Ya, rentan alamatnya itu 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Nah, prefix bitnya itu 24 bit untuk bagian jaringan dan 8 bit untuk bagian host. Nah, digunakan untuk jaringan kecil seperti jaringan lokal, LAN di perusahaan atau rumah. Digunakan untuk jaringan kecil ya. Tadi digunakan untuk jaringan kecil seperti jaringan lokal di perusahaan atau di rumah. Kemudian jumlah alamat lebih sedikit daripada kelas B, tetapi masih mencukupi untuk kebutuhan jaringan lokal. Jadi untuk jaringan kelas A itu prefix bitnya itu 8 bit untuk bagian jaringan, tapi dia nanti ada 24 bit untuk di bagian host. Kalau untuk kelas B itu untuk jaringan dan host itu sama-sama berjumlah 16 bit, sedangkan untuk prefix kelas C itu sedikit untuk bagian host yaitu hanya 8 bit dan 24 bit untuk bagian jaringan. Di samping itu ya, di samping ketiga di atas itu ada kelas juga yaitu kelas D dan E, tapi kelas ini hanya digunakan untuk kebutuhan multicast dan juga percobaan. Seperti ini ya teman-teman, tabel IP versi 4 terutama untuk privat seperti ini ya, dari minimal kelas A, bisa kelas A 10 10 10. Nah, prefixnya 8, kisaran alamat seperti yang sudah tertera di gambar ya, 00010 00010 255 255. Nah, jumlah hostnya itu sekitar 16 juta ya, 16.777.216. Nah, untuk kelas B jumlah hostnya itu sekitar 1.048.576. Sedangkan untuk kelas C jumlah hostnya itu 65.536, sangat sedikit kalau dibanding dengan kelas B dan kelas A. Nah, untuk kelas A itu nanti prefixnya itu sampai dengan 15 ya, 8, kemudian nanti sampai dengan batasannya adalah nanti 16 ke atas itu termasuknya adalah kelas B. Nah, nanti kelas C itu dimulai prefixnya dari 24. Jadi misal prefix
0 sampai 1 sampai sekitar 15. Nah, dari 16 sampai 23 itu kelas B, 24 sampai 32 itu kelas C, seperti itu. Nah, organisasi IP address. Jadi IP address-nya juga ada organisasinya. Nah, lembaga yang mengatur alokasi IP address di berbagai negara itu adalah IANA atau Internet Assigned Numbers Authority. Ya, bisa dicek di www.iana.org. Dan juga 5 Regional Internet Registries atau RIR. Nah, yaitu anggotanya itu ada AFRINIC, African Network Information Center, yang melayani wilayah Afrika. Ada juga ARIN, America Registry for Internet Numbers, yang melayani wilayah Antartika, Kanada, sebagian Karibia, dan Amerika Serikat. Kemudian ada Asia Pacific Network Information Center, APNIC, yang melayani wilayah Asia Timur, Oseania, ASEAN Selatan, dan Asia Tenggara. Ada juga Latin Amerika dan Caribbean Network Information Center atau LACNIC, yang melayani wilayah sebagian besar Karibia dan seluruh Amerika Latin. Ada juga RIP-NCC, South AP European Network Coordination Center, yang melayani wilayah Eropa, Asia Tengah, Rusia, dan Asia Barat. Seperti ini ya teman-teman. APNIC, RIP-NCC, AFRINIC, LACNIC, dan juga ARIN. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan sedikit mengenai IP address. Ya, semoga mudah untuk dipahami dan juga bisa memberikan wawasan dan menambah manfaat, terutama bagi kita ingin yang belajar tentang dunia jaringan. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.